Terima kasih kepada MC Bu Novita. Ya, perkenalkan lagi, saya Triwahyu Hadi akan memoderasi jalannya sesi panel 6 dengan tema pangan dan air dalam pusaran perubahan iklim. Oke, jadi saya akan bicara dalam bahasa Indonesia dan nanti juga panelis akan semua berbicara dalam bahasa Indonesia. Izinkan. Oke, jadi ini adalah panel 6 dari rangkaian kegiatan Indonesia Green Connect 2025. Terlaksana atas kerjasama Ekadin dan DKST ITB. Oke, saya langsung saja mempersilakan dan memperkenalkan para panelis. Yang pertama adalah Bapak Birendrayana, Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian PU. Saya persilakan. Baik, silakan Bapak. Oke, yang kedua ada Bapak Dwi Satrio Anurogo, Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Persero. Silakan. Yang ketiga ini ada Ibu Ratih Anggraini, Kepala Urusan Publik dan Keberlanjutan di Danone Indonesia. Saya persilakan Ibu Ratih. Kemudian last but not least Bapak Firdaus Ali, beliau dosen dan peneliti UI dan juga pendiri dan Direktur Indonesia Water Institute. Silakan Pak. Oke. Ya, saya diberikan pesan oleh panitia ini supaya menyingkat waktu karena sudah delay, sehingga introduction saya cut begitu. Jadi mungkin kita langsung saja ya, Bapak Ibu, ke pertanyaan. Ya. Nah, jadi ini ada dua sesi pertanyaan. Yang pertama adalah general question, jadi pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Ibu berdebat. Jadi pertanyaannya kurang lebih begini, jadi terkait dengan climate resilient water and food system. Jadi sistem pangan dan air yang berketahanan iklim mungkin ya. Bagaimana Bapak Ibu mendefinisikan hal itu dan juga apa sebetulnya langkah-langkah yang paling urgent di Indonesia untuk kita bisa mencapainya dalam waktu yang tepat gitu. Nah, jadi untuk menjawab ini kurang lebih Bapak Ibu diberikan waktu maksimal 4 menit dan lady first, Ibu Ratih dulu. Silakan Bu, langsung saja dijawab pertanyaannya. Terdengar ya Pak? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Mungkin langsung saja, karena kebetulan di Danone itu kami juga beroperasi di sekitar 10 daerah aliran sungai yang termasuk kategori kritis. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang paling urgent untuk dilakukan menuju pangan dan air yang berketahanan iklim, mungkin bagi kami jawabannya adalah tata kelola Pak.
Karena kami melihat bahwa dari tata kelola atau water governance ini sebetulnya kita akan memiliki kesempatan untuk bisa yang pertama tentunya memiliki entitas atau kelembagaan yang bisa menganimasikan pengelolaan sumber daya air ini secara terpadu. Karena mungkin sebagaimana kita ketahui, kalau kita bicara DAS, itu dia lintas geografis atau wilayah administrasi, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sisi riset atau penelitian, terutama misalnya kaitannya dengan apa yang harus diintervensi di daerah mana, kelompok masyarakat yang mana, dalam bentuk intervensi apa, maka yang bisa atau yang memungkinkan terjadinya riset yang nanti menghasilkan data driven decision making ini juga tentunya dari tata kelola yang cukup kuat. Dan berikutnya yang nggak kalah penting juga adalah bagaimana kemudian dari semua data atau semua rencana aksi tersebut, bagaimana kita kemudian bisa mengengage lebih banyak lagi pemangku kepentingan atau khususnya kalau kita bicara air adalah yang terkait dengan pengguna air, misalnya seperti itu. Sehingga apakah itu industri, apakah itu misalnya kelompok petani yang juga menggunakan air irigasi atau masyarakat yang menggunakan air bersih, maka semuanya bisa ikut dilibatkan, bahkan bisa diharapkan kontribusinya. Dan yang terakhir juga sebagaimana mungkin kita ketahui, karena kebetulan dalam perjalanannya kami juga bertemu dengan beberapa co-financing partner yang potensial, artinya donor-donor yang juga punya keinginan, punya minat untuk bisa membiayai inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan ketahanan iklim. Jadi ini tentu dibutuhkan adanya tata kelola yang kuat yang bisa menganimasikan seluruhnya. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan kebijakan, Pak, bagaimana kemudian rasanya kalau sekarang semua sifatnya masih sukarela itu ternyata sulit ya. Jadi apakah biasanya harus dimulai dengan adanya isu sosial yang harus segera diadres atau memang ada kewajiban yang harus dipenuhi. Tapi disinilah dimana kita melihat yang namanya policy atau kebijakan itu akan berperan penting untuk bisa memobilisasi sebanyak mungkin keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan. Terutama misalnya kalau konteksnya air, pengguna air misalnya seperti itu. Mungkin dari saya demikian, Pak. Baik, terima kasih Bu Ratih, singkat dan padat. Jadi governance yang utama, kemudian tadi ada beberapa yang lain. Jadi ada ini mungkin Bu ya, jargon yang tanggung jawab bersama gitu. Biasanya terus nggak ada yang tanggung jawab. Yang nextnya mungkin ke Pak Birendrayana dulu dari Kementerian PU. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya banyak hal ya yang sangat penting dalam rangka membangun sistem yang tangguh terhadap kebencanaan gitu ya, atau climate change gitu. Tapi coba kita rangkum ya. Yang pertama tentu kita harus bicara tentang pengelolaan sumber daya air terpadunya. Kami di Ditjen Sumber Daya Air ini mengelola sumber daya air Bapak Ibu itu berdasarkan apa yang disebut sebagai wilayah sungai. Ya, jadi wilayah sungai sendiri adalah kumpulan beberapa daerah aliran sungai yang dipadukan dalam satu kesatuan pengelolaan. Nah, tentu ini melibatkan peran semua sektor ya, karena kita tahu air mengalir dari hulu ke hilir, ada kepentingan di masing-masing sektor, ada kepentingan di masing-masing administrasi, dan berbeda dengan rekan-rekan kami dari sektor yang lain yang bisa membagi wilayah kerjanya dalam wilayah administrasi, maka Ditjen Sumber Daya itu membagi wilayah kerjanya dalam bentuk wilayah sungai tadi ya. Jadi beberapa DAS yang kita kelola bersama gitu. Nanti ada kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Nah, artinya pengelolaan sumber daya air terpadunya itulah yang paling penting, dan kita juga harus memahami betapa perubahan iklim ini membuat banyak perubahan di kondisi sekarang ini ya. Jadi data hidrologi pun berubah, misalnya terjadi hujan ekstrim atau sebaliknya kekeringan ekstrim, yang tentu itu akan mengubah tata kelola kita ya. Perhitungan-perhitungan kita pasti akan kita mitigasi atau kita adaptasi sesuai dengan data-data terakhir hidrologi kita itu Bapak Ibu ya. Kemudian tentu juga penting bagi kita, karena kita bicara wilayah sungai berarti bicara DAS, maka kita penting untuk memulihkan DAS-DAS kita ini ya, termasuk di hutan mangrove misalnya, di gambut dan sebagainya, itu sebagai bagian dari konservasi sumber daya air kita juga. Dan kemudian tentu kita paham bahwa 2025-2029 di dalam RPJMN salah satu prioritas nasional adalah
ke swasembada air, pangan dan energi ya, itu 3 hal yang saling berkaitan, sehingga tentu perkuatan dari infrastruktur sumber daya air itu perlu kita perkuat gitu ya. Misalnya kita harus melakukan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan yang sudah terbangun, kemudian pembangunan infrastruktur dalam rangka menyuplai air tadi untuk berbagai keperluan ya, misalnya bendungan, bendung, jaringan irigasi dan sebagainya. Kemudian juga tentu kita perlu menerapkan climate smart agriculture ya, atau CSI itu dengan misalnya dengan varietas-varietas yang secara alami dia sebenarnya bisa tahan terhadap daerah yang kering atau di tak ada hujan misalnya. Juga penggunaan irigasi padi yang hemat air, dan itu tentu memerlukan peran serta masyarakat terutama petani dalam hal ini, karena ada beberapa kegiatan yang berubah ini dari awalnya sebelum itu terjadi perubahan iklim maupun setelah terjadinya perubahan iklim ini. Baik. Mungkin itu dari saya. Baik. Terima kasih Pak. Pak Birendrayana, terima kasih atas jawabannya. Saya beralih ke Pak Firdaus. Pak Firdaus Ali, silakan. Oke, terima kasih. Saya ingin meng-highlight bahwa kita saat ini sedang ada di dalam krisis iklim dan air. Ya. Mungkin tidak banyak yang aware bahwa saat ini planet ini sudah dihuni oleh 8,2 miliar populasi. Jika belum pernah ada kiamat sebelum ini, adalah populasi terbesar yang pernah menghuni planet ini. Dan Indonesia sendiri punya ya 286 juta jiwa. Nah, konsekuensi dengan beban populasi ini tentunya tadi ya, dimanapun di planet ini ya, kita menghadapi tantangan tidak mudah. Mungkin tidak banyak yang aware. Dalam 6 hari terakhir ini, yang mulai tanggal 1, dunia memecahkan rekor bencana iklim terbesar. Mulai dari banjir di Beijing, di Hong Kong, kemudian di India, kemudian temperatur yang ekstrim sekali di Tokyo 2 hari yang lalu, 42,6 derajat Celcius. Dan juga kemudian salju yang sangat masif sekali turun di New South Wales di Australia. Dan banjir di Bekasi dinyatakan sebagai bencana darurat ya, dan kita hidup dalam krisis air yang sangat luar biasa parahnya gitu kan. Nah, bayangkan ya, dengan beban populasi planet, kita ke Indonesia dulu ya, dikaitkan dengan nexus ya, water, food dan energy ya, kita harus menyediakan sehari itu 42,3 juta meter kubik hanya untuk air bersih tok. Dan dikaitkan dengan penyediaan pangan, kita harus menyediakan at least 750.000 ton ya kalori untuk bisa menyediakan baik protein, kemudian karbohidrat dan sebagainya gitu kan. Dan kita juga mengkonsumsi hampir 970.000 lebih ya ekuivalen ton minyak. Dan saat yang bersamaan kita menghasilkan limbah cair, limbah padat ya, dan limbah gas. Dan challenge ini yang kemudian harus dihadapi bersama ya, dan pemerintah tentunya tidak akan bisa sendiri. Tadi kan Pak Binda mengatakan tadi bahwa tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PU ya, ini kan juga di samping memastikan konservasi jalan, memastikan kemudian infrastrukturnya tangguh ya, dan juga bagaimana tadi ya, publik juga bagian yang dilibatkan ikut bertanggung jawab bahwa tantangan ini tentang kita bersama, dan kita akan mengalami krisis ini akan semakin parah ke depan. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa ya dibutuhkan sinergi kolaborasi untuk bisa mengatasi isu yang terkait dengan tadi air, pangan dan energi ini. Dan ini juga saya yakin ya teman-teman dari Kadin, kemudian juga tadi pakar juga berbicara gitu. Isu yang terakhir apa? Bagaimana kemudian kita membiayai upaya mitigasi terkait dengan krisis ini ke depan nanti. Terima kasih Pak Firdaus, sangat insightful komennya dan jawabannya. Kemudian yang terakhir untuk general question ini Bapak Dwi Satrio, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, selamat sore. Ini kita pada sesi mengenai pangan dan juga air. Tadi Pak Firdaus menyampaikan mengenai air ya. Saya coba akan meng-highlight mengenai pangan ya.
Ibu dan Bapak, masalah pangan, kalau kita bicara masalah pangan, kita bicara hal yang serius. Ini adalah hal yang serius masalah pangan. Karena apa? Kalau kita lihat, kita proyeksikan ya ke depan ya, kondisi saat ini dan ke depan, dunia ini semakin lama semakin defisit akan pangan. Jadi namanya krisis pangan itu sudah ada di depan kita. Oke lah, kita mengatakan saat ini tidak impor beras ataupun yang lainnya ya. Tapi kalau kita lihat dunia ya, tahun 2020, 2030 itu ada defisit sampai 168 juta antara negara-negara ekses yang punya potensi untuk ekspor dibanding negara-negara impor. Negara-negara impor pangan itu jumlahnya atau jumlah impor pangan itu jauh melebihi dari ketersediaan yang ada. Ada defisit 168 juta ton. Baik, kalau begitu kita melihat di Indonesia. Indonesia sekarang tidak ada masalah. Ibu dan Bapak bisa makan, artinya tersedia cukup ya. Saat ini, coba kita lihat ke tahun ke 2045 pada saat Indonesia merasakan Indonesia Emas, itu jumlah penduduk Indonesia yang sekarang 280 juta, itu sekarang nantinya akan menjadi 325 juta orang. Artinya apa? Perlu tambahan sekitar 5,5 juta ton beras kalau kita ambil standar pangan adalah beras ya. 5,5 juta ton beras itu artinya apa? Itu dihasilkan apabila kita melihat produktivitas lahan per Indonesia per hektar itu sama dengan jumlah produksi satu provinsi Jawa Timur ini. Jawa Timur adalah provinsi terbesar untuk produksi beras. Kita perlukan lahan seluas yang sekarang ada di Jawa Timur untuk tahun 2045. Ini adalah PR ini. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita tidak melakukan sesuatu mulai hari ini 2045 di mana kita akan merayakan Indonesia Emas 100 tahun Indonesia, ada krisis pangan yang mengancam kita. Harus kita antisipasi itu mulai sekarang. Itulah untuk makanya kami melakukan dari Agro Input Pupuk Indonesia melakukan perbaikan untuk perbaikan peningkatan produktivitas. Oke, sedikit lagi mengenai teknologi ya kaitannya dengan climate change ya ini ya. Pupuk atau sintesa amonia oleh Haber-Bosch itu adalah temuan ajaib teknologi dunia. Karena dengan sintesa amonia, dia mensintesakan amonia, mendapatkan amonia itu, maka yang sebelumnya pupuk itu dihasilkan dari kotoran ternak dan yang lainnya itu sekarang digantikan oleh jenis pupuk yang dibuat hasil buatan sintesa. Itu yang menjadikan populasi penduduk dunia itu naik tajam karena adanya pupuk, adanya sintesa amonia ini. Nah, sekarang kita menghadapi climate change ya. Ada suatu tantangan karena pada sintesa amonia di mana bahan bakunya adalah gas alam atau fosil atau batu bara, setiap produksi amonia itu akan menghasilkan CO2. Nah, inilah tantangannya. Bagaimana nantinya seperti Pupuk Indonesia itu akan mentransformasi teknologinya yang semula yang memang menghasilkan ya secara konsekuensi menghasilkan CO2 untuk dipaparkan ke lingkungan bisa diabsorb ataupun diutilisasi. Demikian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi Satrio Anurogo dari Pupuk Indonesia. Tadi adalah general questions untuk 4 panelis dan sekarang saya beralih ke pertanyaan spesifik dan tadi sudah dibisiki oleh panitia, pertanyaannya ditujukan ke Pak Firdaus dulu. Oke, jadi ini tadi Pak Firdaus, mungkin dari Pak Dwi tadi amonia misalkan technological wonders gitu ya, tapi kemudian mendatangkan masalah juga. Nah, ini sebetulnya seberapa penting ini mungkin pengetahuan dan inovasi lokal Pak Firdaus ya dalam menghadapi ataupun upaya adaptasi perubahan iklim ini ke depan, terutama dalam hal water governance dan juga untuk memproteksi kualitas dan ketersediaan air di Indonesia. Silakan Pak. Ya. Negara-negara maju ya tidak karena infrastrukturnya saja yang andal ya, tetapi kemudian kemampuan masyarakat komunitinya tadi bagian dari tata kelola sumber daya air mereka. China, negara dengan populasi yang sangat besar sekali ya, sekarang mungkin nomor 2, India yang udah nomor 1 ya. China tidak akan mungkin tumbuh ekonominya sehebat ya sekarang ya kalau dia tidak mendesain tata kelola air dia untuk membangun ketahanan air dia, untuk menciptakan ketahanan pangan dia dan sekaligus menciptakan ketahanan energi. Karena kan tidak akan pernah ada ketahanan pangan tanpa ketahanan air dan tidak akan pernah ada ketahanan energi tanpa ketahanan air juga.
Ya kenapa? 97% produksi energi pasti membutuhkan air, kecuali tadi wind atau kemudian solar ya. Nah, tata kelola yang baik ini akan terbentuk dari kearifan lokal sebetulnya. Kenapa? Karena community kita, masyarakat kita memang tahu sistem apa yang berlaku. Dia tahu kapan kemudian musim ini akan ya kemarau panjang, kapan kemudian kemarau basah ya. Dan kearifan lokal ini yang kemudian sering terlindas dengan kehadiran ya orang-orang pintar dalam membawa teknologi. Padahal inovasi itu harus basisnya juga kearifan lokal. Tanpa kearifan lokal ya inovasi nanti akan menimbulkan persoalan yang akan datang. Ya, nah, dan ini kemudian banyak ditinggalkan ya. Kebetulan bagi saya, China bagi saya adalah sebuah hal yang sangat fenomenal sekali karena ya somehow ya bahwa China itu negara yang kemudian berhasil dengan sukses sekali membangun tata kelola air mereka walaupun banyak kontroversi. Membangun bendungan Three Gorges yang terbesar di planet ini dan sekarang bangun 2 bendungan baru lagi yang kapasitas pembangkit hydropowernya hampir 3 kali lipat. Yang sekarang ini kan 22.500 megawatt ya. China ingin memastikan bahwa ketahanan air mereka sekaligus untuk melindungi infrastruktur maupun community mereka maupun lingkungan mereka dari bencana terkait dengan air. Ya walaupun saat ini ketika banjir di Beijing, di Hong Kong ya memang ini kondisi ekstrim ya. Dan kita di Indonesia banyak punya kearifan lokal sebetulnya. Misalkan Subak di Bali ya, itu suatu hal yang luar biasa sekali, banyak di tempat lain ya. Pak Binden ini kan sangat piawai sekali ya dalam hal bagaimana kemudian teman-teman di Kementerian PU itu memahami hal yang terkait dengan isu ketahanan air ini. Nah, isu yang paling mendasar sekali tentunya tadi bahwa kearifan lokal harus kita integrasikan dengan kebutuhan infrastruktur menghadapi kondisi krisis iklim dan air ke depan. Tanpa ini, saya yakin kita tidak akan bisa menghadapi situasi yang tidak pernah kita bayangkan ke depan. Oke, lalu kemudian yang berikutnya lagi apa? Dibutuhkan kolaborasi kerjasama bahwa ya kapasitas pemerintah dalam menyediakan pendanaan sangat terbatas sekali. Nanti saya mungkin Mbak Velia nanti akan bicara tentang terkait dengan mana kemudian green funding untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dikaitkan dengan tata kelola air kita untuk membangun ketahanan air dan pangan tadi. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Firdaus. Karena tadi menyangkut kearifan lokal, menyinggung kearifan lokal, mungkin saya bisa bertanya ke Ibu Ratih ini Bu, dalam kaitan dengan bisnis proses di Danone, apa yang katanya mengembangkan ecosystem based dan juga regenerative approach ini, dan bagaimana ini bisa menjamin ya ketersediaan food and water access ya terhadap masyarakat luas. Silakan Bu. Ya baik, terima kasih Pak. Memang dari Danone itu pertama-tama memang kita lakukan yang namanya risk mapping, sehingga pada waktu risk mapping kita mengetahui apa-apa saja yang sebenarnya akan memberikan dampak kepada keberlanjutan dari operasional bisnis kita, dan di mana kita juga akan memberikan dampak apakah itu ke masyarakat ataupun kepada lingkungan. Nah dari risk mapping ini kita kemudian menyadari tentu saja karena bisnis kita kebetulan di Danone itu ada 2, air dan juga ada produk nutrisi. Kita menyadari bahwa misalnya dalam konteks air, keberlanjutan sumber daya air ini menjadi hal yang sangat kunci untuk bisa menjamin juga keberlanjutan dari bisnis. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan, kita berusaha menggunakan pendekatan saintifik juga untuk mengidentifikasi bagaimana agar sumber daya air ini bisa berkelanjutan. Di sana kita lakukan berbagai macam inisiatif, misalnya untuk water conservation, seperti itu, apakah dia dengan penanaman pohon, sumur resapan, water pond, kemudian rorak dan lain sebagainya. Dan juga kita lakukan untuk meningkatkan kualitas, misalnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mendampingi petani untuk kemudian tidak hanya meminimalkan penggunaan bahan kimia untuk menjaga kualitas air, tapi juga dalam konteks climate resilient adalah adanya pendekatan regeneratif dalam hal diversifikasi dari komoditas yang ditanam. Sehingga akhirnya petani itu punya climate resiliency apabila kemudian pada dalam satu kondisi ternyata komoditas tertentu itu tidak berhasil seperti itu atau tidak cocok. Kemudian kita juga terus mengembangkan inovasi Pak, diantaranya misalnya dalam konteks produk nutrisi karena raw materialnya adalah fresh milk, kita juga mengidentifikasi apakah kita bisa menggunakan misalnya yang baru saja kita datangkan
jenis sapi Jersey yang dikatakan sebagai varietas yang lebih tahan panas, lebih toleran terhadap iklim atau suhu panas seperti itu, sehingga lebih relevan untuk peternak-peternak, terutama yang peternak sapi perah rakyat juga. Nah, kemudian yang terakhir juga yang kita tidak bisa kesampingkan adalah terkait dengan akses untuk masyarakat, karena bagaimanapun juga ada masyarakat di luar sana yang juga rentan dan saat ini memang belum terlayani. Tapi sekali lagi kita juga inginnya tidak hanya sekedar memberikan atau membangunkan, tapi memang ada kepemilikan yang dibangun sehingga kemudian kita dengan mitra kita itu juga mengembangkan apa yang kita sebut sebagai skema water credit, sehingga nantinya masyarakat punya kemampuan untuk membuat ini bergulir. Dan yang terakhir tentunya adalah memvalidasi semua inisiatif yang dilakukan itu, karena ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas juga, bagaimana agar misalnya air yang sudah dikembalikan melalui berbagai macam inisiatif nature based solution atau water conservation tadi bisa dihitung menggunakan metodologi yang diakui secara internasional. Kalau dalam hal ini kita juga dibantu validasinya oleh BRIN. Kemudian juga dalam konteks misalnya agroforestry dan agriculture itu juga kemudian kita berusaha hitung dampak karbonnya dan kita daftarkan juga ke sistem registry nasional, sehingga nanti juga ada kontribusinya untuk perhitungan NDC misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi terkait dengan apa yang penting, tentu kita tidak ingin hanya membuat atau memulai, tapi harus bisa menjamin ini bisa scale up. Maka intervensi yang dilakukan di tingkat DAS ada yang berkaitan dengan pembentukan penguatan dari forum DAS itu sendiri atau subdas dalam hal ini. Kemudian juga ada yang tidak kalah penting adalah kita memperkenalkan yang payment for environmental services atau kalau di Indonesia disebut sebagai pembayaran jasa lingkungan. Karena kita melihat ini kunci sehingga apa yang dilakukan itu tidak hanya berhenti di perusahaan kami saja, tapi semua bisa ikut berperan serta, apakah industri, tadi yang saya sampaikan kelompok petani, dan juga memberikan manfaat justru kepada mereka yang sebenarnya itu terdampak, misalnya masyarakat di wilayah hulu. Mereka itu yang berkewajiban untuk menanam pohon, menjaga agar tidak terjadinya perubahan tata guna lahan, tapi seringkali mereka itu paling kesulitan mendapatkan akses air, sehingga nanti manfaat ekonominya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ratih. Ini Pak Dwi, maaf saya tempatkan terakhir lagi karena air-air, jadi Pak Birendrayana silakan untuk menjawab pertanyaan berikut. Ini untuk Pak Birendrayana. Ya, jadi mungkin terkait air ini Pak, apa ya kira-kira risiko yang paling besar ya di masa depan mengingat adanya krisis iklim atau perubahan iklim tadi? Dan yang secara serius gitu bisa menghambat pembangunan dan juga akan membatasi akses terhadap air ini Pak. Dan kira-kira Kementerian PU ini sudah merencanakan apa saja Pak? Termasuk teknologi misalkan apa yang sudah dikembangkan di PU. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi apa sih yang dilakukan oleh Kementerian PU ya? Kita sebenarnya tugas dan fungsi utamanya itu ada 3 Pak ya, konservasi sumber daya air, kemudian pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air gitu. Terkait dengan konservasi, saya pikir apa yang dilakukan oleh Kementerian PU, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar bahwa dari 2015 sampai nanti akhir 2029 ini kita membangun 61 bendungan, di mana sebagian dari bendungan itu fungsinya adalah untuk irigasi. Selain irigasi tentu juga untuk air baku, dan juga ada fungsi ikutan yaitu pengendalian banjirnya. Itu yang kita laksanakan. Kemudian 2025 sampai 2029 tentu dalam rangka mendukung swasembada pangan, itu juga irigasi kita menjadi salah satu yang kami prioritaskan di RPJMN ya, dan nanti di Renstra Kementerian PU. Jadi kita tentu akan melakukan operasi pemeliharaan irigasi, kita juga akan melakukan rehabilitasi irigasi, dan kita juga akan membangun irigasi baru yang kalau kita lihat di dalam kewenangan itu nanti kita juga bisa masuk melakukan intervensi di irigasi yang merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten kota maupun di level provinsi. Dan tentu ini juga tidak lepas dari dukungan
semua stakeholder ya, termasuk dari Kementerian Pertanian dan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dan kami sekali lagi bahwa pengelolaan yang berdasarkan wilayah sungai maupun yang berdasarkan luasan irigasi ini bisa kita kembangkan ya, karena sifatnya nasional, maka kami juga bisa masuk nanti ke kewenangan-kewenangan pemerintah daerah. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Terakhir ini ke Pak Dwi Satrio, karena tadi lebih ke adaptasi Pak, ini sedikit ke mitigasi. Jadi apakah pupuk Indonesia ini mensupport ya sustainable agriculture? Dan bagaimana caranya, dan apakah ini membantu Indonesia dalam mencapai NDC dalam emisi gas rumah kaca Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi pupuk Indonesia punya program-program untuk sustainable agriculture ya. Yang pertama terkait dengan penggunaan pupuk itu sendiri. Jadi pupuk ini artinya kita melakukan precision farming, artinya kita melakukan optimalisasi bagaimana penggunaan pupuk itu jangan sampai berlebih. Karena berlebih itu selain pertama adalah membuat pencemaran terhadap lingkungan, yang kedua adalah pada proses pembuatan pupuknya itu sendiri itu juga ada paparan CO2 ke lingkungan. Nah, yang kedua tentunya adalah bagaimana kita melakukan tidak hanya sekedar precision itu ya. Kita melakukan transformasi ke digitalisasi. Jadi kita artinya pupuk Indonesia ini sekarang ini bergerak untuk mengarah ke digitalisasi, dilinearisasi terhadap poligon-poligon sawah itu, area lahan pertanian itu, sehingga kita akan bisa mendapatkan data yang akurat terhadap kebutuhan pupuk, dan bagaimana kita bisa menerapkan tidak hanya areanya saja, kita juga memetakan mengenai lahannya itu sendiri. Tanah itu kita cek, tanah itu kita punya mobil uji tanah yang jumlahnya sekarang mungkin 15 tambah 30 sekitar 30-40 mobil uji tanah yang mobile keliling ke seluruh Indonesia, dan kita mendapatkan ribuan bahkan puluhan ribu data terhadap tanah di Indonesia, dan kita melakukan precision bagaimana kita memberikan dosis yang bagus yang cukup untuk tanah-tanah tersebut. Dan kita juga paham bahwa penggunaan pupuk anorganik yang terus-menerus itu juga akan berpengaruh yang tidak baik terhadap tanah, sehingga alhamdulillah ya saat ini pupuk organik sudah mendapat subsidi lagi dari pemerintah. Artinya pengguna pupuk organik itu sendiri itu akan membuat tanah lebih subur. Di sisi lain, di sisi upstream di teknologi kami juga mulai menerapkan dekarbonisasi. Jadi kami sudah ada punya roadmap bahkan tahun 2030 30% gitu kita harus bisa menurunkan kadar emisi yang dihasilkan di pabrik kami. Dan utamanya adalah bagaimana nanti kita mengarah ke blue dan green ammonia, melakukan transformasi teknologi sehingga teknologi yang saat ini menggunakan bahan yang tidak bisa terbarukan itu bisa jadi bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan, tidak membuat emisi CO2 ke atmosfer. Tapi itu adalah tantangan yang besar karena teknologi masih baru, investasinya besar, dan masih yang untuk skala besar yang proven masih belum ada. Ini tantangan, tidak hanya tantangan untuk pupuk Indonesia, tidak hanya tantangan untuk Indonesia, tapi tantangan untuk dunia. Bagaimana mentransform teknologi pupuk yang semula menjadikan ada paparan CO2 sekarang menjadi nantinya akan menjadi yang benar-benar bersih. Demikian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu panelis. Dari panitia apakah masih ada waktu 5 menit? Habis. Oke. Baik, jadi seyogyanya kami bisa mempersilakan audiens untuk bertanya, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu panelis untuk kehadiran dan juga sharing pada sore hari ini. Selanjutnya saya persilakan dari MC. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak moderator kita yang luar biasa, Bapak Dr. Triwahyu Hadi. Tepuk tangan dulu dong rekan-rekan.